Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan timbul dalam hatimu, itu disediakan bagimu. Katakan pada kiri kananmu. Apa yang tak pernah Ayo, pakai ayat itu. Dia adalah Allah yang supranatural. Tidak mampu kita bisa pikirkan. Amin? Ada amin? Tetapi dia juga Allah yang ultimate. Yang bekerja melampaui seluruh ekspektasi yang mampu kita ekspektasikan. Dia bekerja ultimate, sempurna, selesai pada akhir. Makanya kita berkata, dialah Alfa dan Omega. Yes, itulah pemahaman. Tetapi Mazmur 23 melengkapi pemahaman itu. Ingat kata saya, Mazmur 23 khususnya ayat 1, 2 dan 3 yang sudah kita bahas. Melengkapi pemahaman kita bahwa Allah itu transenden, Allah itu supranatural dan ultimate. Yes dan amin. Tetapi, katakan kiri kanan, tetapi, namun, Allah itu juga imanen. Imanen. Dia hadir di tengah kita. Dia mampu hadir dimanapun. Dia omnipresence. Dia ada dimanapun, kapanpun, dan di waktu apapun. Apakah engkau sedang ada di gereja hari ini? Apakah engkau sedang ada di sekolah dan kampus? Dan apakah engkau sedang dalam pekerjaan? Maka ketiga hal ini diwakili dengan satu kata, avoda. Avoda artinya ibadah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika engkau sedang ada di gereja, engkau ibadah. Ketika engkau ada di sekolah, woi anak muda, engkau ibadah. Ketika engkau ada di kantor dan di bisnismu dan dimanapun engkau berada, engkau akan ibadah. Jadi jangan konflik terhadap ini. Karena dialah Allah yang imanen. Dia bisa hadir di mana saja. Tetapi dia juga Allah yang sangat personal. Selain imanen, dia bisa bertemu dengan Pak Waranata. Dia bisa bertemu dengan Ibu Izul. Bisa bertemu dengan Shirley. Tapi dia juga Allah yang personal. Dia bisa silugba denganmu. Dia mengenal engkau. Dia mengenal pikiran-pikiranmu. Dia mengenal kesusahanmu. Dia mengenal mimpi-mimpimu. Dia mengenal ketakutan-ketakutanmu. Si detail itu. Bahkan sehelai rambut. Mazmur katakan, jatuh itu dia tahu. Karena apa? Karena dia personal. Personal lah membuat dia peduli dengan engkau. Ada amin? Personal lah membuat dia mengenal engkau begitu dalam. Personal itu dia membuat setiap hari itu pengen cilukba dengan engkau. Karena dia ingin tahu apa yang sedang engkau alami. Karena dia personal. Tetapi selain dia imanen, personal, dia Allah yang intimate dengan engkau. Dia bukan saja ultimate, tetapi dia intimate. Sampai di sini bisa ditangkap. Artinya apa? Dia ingin bercanda dengan engkau. Dia ingin membangun relationship, koneksivitas, hubungan yang lebih dalam layaknya suami istri. Tanda kutip. Dia rindu untuk bicara dengan engkau. Pernah kangen? Lagi jatuh cinta? Aku lagi mandi, ingat kamu. Aku lagi makan, ingat kamu. Aku lagi kerja. Ini lagu-lagu galau zaman saya. Gak tahu di TikTok apalagi ngetop sekarang. Sehingga muncullah puisi-puisi. Orang lagi puisi itu
kalau lagi intim. Kalau Joe lagi marahan sama Fanya, boro-boro hasilnya puisi. Yang ada maki. Maka Mazmur itu adalah bukti dari sebuah keintiman. Dari situlah dia membayangkan bahwa Allah yang transenden, Allah yang dahsyat dengan segala kemahaannya, Allah yang supranatural membawa umatnya dari Israel ke negeri Kanaan. Membelah laut, membelah sungai, tiang api dan tiang awan, bukti kehadirannya. Allah yang sangat supranatural. Allah yang ultimate, sempurna. Tapi Daud katakan, Allah itu juga Allah yang seperti gembala kepada dombanya. Dia tahu betul setiap tindakan, perilaku dari domba-dombanya. Karena aku Allah yang mendengar. Dan bahkan sekali-kali aku tidak meninggalkan dia. Ibrani pasal 13 ayat 5b. I will never, aku tidak akan pernah leave you and forsake you. Aku tidak pernah akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau. Bilang kiri kanannya, Allah kita dahsyat ya. Pemahaman itulah yang kemudian mengubah seluruh pandangan yang seharusnya mengubah seluruh ibadah, yang harusnya mengubah tata cara kita sedang berhadapan di hadapan hadirannya. Bangsa itu awalnya, mulanya mengenal Tuhan sebagai Raja yang duduk di tahta, yang cuma bisa dihormati, yang bisa didekati dengan aturan-aturan agamawi, yang bisa didekati dengan hanya orang-orang khusus. Karena tidak semua orang di perjanjian lama bisa datang berhadapan muka dengan muka, kecuali engkau keturunan Harun. Dan engkau bangsa Lewi. Jika tidak, sekali-kali jangan. Karena kematianlah menjadi bagianmu. Tapi Daud melalui perspektif Mazmur, khususnya di Mazmur 23. Tidak ada satupun yang gak boleh. Tapi setiap kita bisa datang. Karena dialah gembala kita. Gembala artinya untuk semua domba. Tidak ada domba keturunan Harun, tidak ada Lewi. Inilah perspektif Injil yang sebenarnya sedang dinubuatkan oleh Mazmur 23. Ada amin Bapak Ibu? Dan nanti digenapi oleh Kristus. Ibadah yang dibatasi oleh apa? Waktu. Mereka ada waktu tertentu ibadah. Ibadah yang dibatasi oleh ruang. Karena Allah hanya hadir di tabernakelnya. Hanya di baitnya. Hanya di tempat tempelnya. Tetapi sesuatu yang dibatasi ruang. Oleh Mazmur katakan enggak. Ibadah Allah itu imanen. Allah itu Allah yang personal. Dia bisa datang kapan saja kepada aku. Dan aku kapan saja datang kepadanya. Dan Allah itu adalah intimate atau intim. Kapan aja. Sedang masak, rasakan kehadiran. Amin Bapak Ibu Saudara. Ibadah bukan aturan-aturan agamawi. Kalau sekarang kita juga masih ada aturan. Tapi biarlah aturan itu tidak membatasi kita berhubungan dengan Tuhan. Alat semua ini baik. Aturan kita 2 lagu cepat, lagu penyembahan, itu semua baik Bapak Ibu Saudara. Tapi hal itulah yang gak boleh membatasi kita datang kepada Tuhan. Kita bangun, baguskan gereja atau tempel kita ini, bait kita ini, itu baik. Karena kita butuh penghormatan.
Tapi kalau kita datang di sini hanya menghadap Allah yang berduduk di atas tahta dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, dengan keraguan-raguan, hentikan ibadahmu. Karena Tuhan ingin datang sama seperti seorang pemungut cukai. Ibadah ini untuk kita semua. Ibadah ini Allah ingin membangun hubungan yang personal dengan dirimu. Jadi, yuk hari ini jangan kita dibatasi ruang. Jangan dibatasi aturan. Aturan yang mengikat. Juga jangan dibatasi ibadah itu hadir ketika gereja. Ketika ada Paskah. Ketika ada komsel. Karena dia Allah yang hadir di tengah-tengah kita. Dia Allah yang personal bagimu. Dan dia mau intim dengan engkau. Anywhere. Di mana aja. Anytime. Kapan saja. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Jangan juga takut datang dengan aturan. Do and don't. Datang dengan aturan yang membuat kita merasa berdosa. Setengah berdosa. 3/4 dosa. Dan 100% berdosa. Juga yang sebelah sana merasa kudus. Karena seluruh aturan sudah aku taati. No. Yesus mengasihi engkau. Bukan karena engkau mengasihi dia. Yesus mengasihi engkau. Bukan karena engkau taat dengan dia. Yesus mengasihimu. Bukan karena engkau hidup kudus. Karena Roma katakan. Dia telah mengasihimu. Bahkan sebelum atau ketika engkau sudah berdosa. Jadi hadirat adalah sesuatu yang intimate, personal. Ada amin? Ada amin? Betul? Bahkan dia katakan dia mau tinggal dalam tubuhmu. Ada amin? 1 Korintus berapa itu? Saya lupa. Ya, 6:19 kelihatannya. Betul ya? Baitmu adalah, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Ingat itu ya? 6:19 kali ya, salah. Untuk itu dia mau tinggal. Engkau di the temple of God. The temple of the Holy Spirit. Artinya apa? Bait. Batasan tentang ruang dipatahkan. Mazmur 23 mematahkan semua itu. Kemudian disempurnakan oleh Yesus. Dan 1 Korintus katakan, ya, di 6 ayat 19, bahwa kita adalah tubuh bait Roh Kudus. Ada amin? Bahkan dia katakan di Yesaya 57 ayat 15, dia bukan hanya Allah yang duduk di atas tahta Maha Kudus dan Maha Suci. Itu iya dan amin. Tetapi dia juga mau tinggal, tinggal di orang-orang yang rendah hati dan remuk hatinya. Karena dialah Allah yang mencari engkau, bukan engkau yang mencari Allah. Bukankah ini sebuah perspektif dari gembala? Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di pagi ini, hadirat Allah itu adalah sesuatu yang harus terus-menerus kita alami. Bukan on off. Amin. Hari ini aku sedang ada di luar. Sorry ye. Besok hari Minggu, kebetulan aku lagi di dalam. Login aku. Kemudian Senin log out. Maaf, opung-opung. Ini istilah anak sekarang. Kadang-kadang login. Padahal anytime. Jadi pagi hari ini, yuk kita harus paham apa hadirat Allah. Hadirat Allah adalah sesuatu yang harus kudu. Karena ketika kita keluar dalam hadirat Allah, karena hadirat Allah dalam perspektif Mazmur 23 itu bicara tentang habitat, tempat, padang gurun, padang rumput. Itu habitat Bapak Ibu. Itu sesuatu yang harus. Jadi kalau ikan tidak tinggal di habitatnya, itu artinya dia siap-siap tinggal di penggorengan. Kalau ikan, habitat itu air.
dia keluar dari air, sekuat apapun, tunggu. Dalam beberapa menit, dia akan mati. Jadi kalau kita keluar dari hadirat Allah, dalam pengertian Mazmur 3, maka kita tidak akan memperoleh rumput yang hijau dan air yang tenang. Karena di luar padang rumput itu, cuman ada 2 binatang yang akan menyergapmu. Dia adalah singa gunung dan serigala. Yohanes 15 ayat 5 menegaskan, engkaulah ranting-rantingnya. Kalau engkau tidak menempel, tinggal tetap di dalam pohon itu, maka engkau sesungguhnya tidak bisa berbuat apa-apa alias metong. Ada amin? Jadi hadirat Allah itu bukan yang tadi saja, itu yes. Kita harus senantiasa tinggal dalam hadirat Allah. Ada amin? Nah, untuk itu, cepat sekali waktunya. Kayaknya disetting sama Ican waktunya cepat. Kita harus pahami dari Mazmur 23 itu ada 5 perspektif. Katakan 5 perspektif. Mudah-mudahan saya sampaikan dengan cepat. 5 perspektif atau 5 paradigma. Ya, bahwa ada 5 paradigma yang harus kita miliki untuk kita senantiasa mengalami kebenaran di dalam God presence. Banyak orang hadir, tapi sedikit orang akan mengalami kehadiratnya. Kehadiran dan kehadirat itu beda. Lihat di kamus. Kalau saya dan Joe hadir di pernikahan Keisha, saya tidak tahu tanggalnya karena belum diumumkan. Maka saya berdua hadir. Katakanlah itu hari Sabtu ya Kes, katakan nubuatan atau lubuat, I don't know. Maka di hari Minggunya, Jo kamu datang gak di tempat Keisha? Datang. Karudi datang. Loh kok kita gak ketemu? Sama-sama hadir. Tapi tidak mengalami hadirat. Jo tidak mengalami hadirat saya juga gak mengalami hadirat Jo. Bisa mengerti? Itu hadir. Tapi hadirat, kita mengalami keintiman. Kita bertemu secara personal. Hai, apa kabar? Halo, tas kamu bagus ya. Belinya di mana? Pasar Tanah Abang ya? Oh, murah ya. Iya. Gimana? Belinya jongkok ya? Oh, di Sogo jongkok. Seru gitu. Itu mengalami hadirat. Hai, gimana kabar? Baik. Anak kamu udah gimana? Kuliahnya lancar. Ya, see you. Berdoa dulu. Wih, dahsyat banget berdoa dulu. Pada di pasar itu. Itu mengalami hadiratnya. Ibu Remenda ke Pasar Anyar jam 9 pagi. Hadir dia di Pasar Anyar. Bu, katakan Oma ikut juga. Oma Nancy. Pasar Anyar juga. Tapi gak ketemu. Hari Minggu, kemarin kemana? Pasar Anyar. Aku juga ke Pasar Anyar loh. Kok gak ketemu? Iya sama-sama hadir tapi gak ketemu. Hari ini, banyak orang Kristen ya tahu Tuhan hadir. Dia juga hadir. Hadir di gereja. Iya tahu. Hadir Tuhan di sini. Saya juga hadir. Apa yang didapat dari Tuhan? Gak tahu. Lucunya doang tuh khotbahnya. Tepok jidat. Makanya saya agak ngurangin lucu saya. Walaupun gak bisa. Ide-ide lucu saya muncul terus. Lebih daripada ide-ide firman. Ya. Balik lagi ke sini ingat. Baru diingat ya. Jangan banyak yang macam-macamnya. Kata Bu Yuli. Ada 5. Yang pertama, yuk kita bahas sama-sama ayatnya. Ayat 4, ayat 3 lah. Yuk baca sama. Gak ada ayat di situ Chan. Oke, bacakan aja di ayatnya di sini. Firman Tuhan katakan apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah. Cukup sampai sekalipun dulu ya. Yuk kita belajar sekalipun. Next. Sekalipun itu adalah sebuah kata pertentangan. Dari kondisi yang seharusnya. Yang seharus dan sewajarnya. Jadi ketika
Domba itu kalau kita baca di ayat, kita mulai baca ayat 3, maka kita akan dapat sesuatu perspektif. Pertama, saya coba ayat 3. Wait. Saya buka dulu Mazmur 23. Sabar. Ya. Ayat 3. Ia menyegarkan jiwaku. Siapa yang menyegarkan kita? Domba itu. Tuhan. Kata-katanya he is, dia katanya ya. Dia menyegarkan jiwaku. Ia, he is. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Siapa yang menuntun di jalan yang benar? Tuhan. Tadi firman Tuhan di Keluaran ayat 33:18. Jika engkau tidak membimbing aku tak mau berangkat. Atau lagunya, jika kau tak besertaku, ku tak mampu berjalan. Itu ayatnya. Keluaran 33 itu ayat ya 15 kalau nggak salah, betul ya. Jadi yang menuntun itu Tuhan. Tetapi Tuhan menuntunku sekalipun. Nah itu pembacanya. Tuhan menuntun kita. Sekalipun apa? Sekalipun arus opposite. Seharusnya Tuhan menuntunku, maka teranglah jalanku. Tuhan menuntunku, maka segala lemak, susu, dan madu itu tersedia bagiku. Itu ya dan amin. Tapi Mazmur katakan, iya Tuhan menuntunku, sekalipun apa? Aku berjalan di lembah kekelaman. The valley of the shadow of the dead. Kira-kira begitu. Jadi sekalipun Tuhan menuntun kita. Tuhan memimpin kita. Tuhan hadir. Karena dia omnipresent. Sudah kita jelaskan. Itu berarti tidak menirkan. Tidak menghilangkan bahwa kita bisa mengalami yang disebut dengan berjalan dalam lembah kekelaman. Diam semua jemaat karena tema ini tidak asik dibicarakan. Artinya apa Bapak Ibu? Lembah kekelaman, katakan lembah kekelaman adalah sesuatu yang tak terelakkan. Tantangan dan masalah. Ada amin? Tuhan tidak pernah janji. Ya, tidak ada jalan kekelaman. Tuhan juga tidak pernah janji akan tidak ada badai. Karena Markus pasal 5 sudah saya bahas pada saat pagi. Murid-murid pergi menyeberang melalui Danau Galilea. Atau kita sebut Danau Genesaret. Ya, sama aja. Itu juga Danau Tiberias. Ya sama aja. Di mana kota yang kita injak, di Tiberias sebutnya Danau Tiberias. Kalau di kota atau desa Genesaret, ya Genesaret. Danaunya itu juga. Menyeberang, siapa yang merintah nyeberang? Baca Markus pasal 5. Yesus. Yesus nyuruh dia menyeberang yuk. Yesus memerintah untuk menyeberang, untuk sampai ke seberang. Tapi Yesus gak janji. Kalau dalam penyeberangan akan selalu mulus. Dan ketika mereka menyeberang, sambil nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan. Bang mengatas dalam versi Batak Bang. Sadarion, Sadarion. Ada satu di dalam parahu itu ada pendeta Lukas. Ya, rambutnya putih, keriting. Ada pendeta Rudi Langitan di situ ngejok, lucu-lucu, ketawa-ketawa semua. Ada pendeta Bambang Atas, jok bapak-bapak. Ada pendeta Freddy, yuk nyanyi yuk, Sadarion. Semua sukacita. Karena tidak pernah terbayang, ini Yesus yang suruh. Kalau Yesus yang suruh, dan dia bukan hanya nyuruh, dia hadir. Tapi badai nggak diorder, datang. Itu yang membuktikan pada kita bahwa lembah kekelaman adalah sesuatu yang tak terelakkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara. Bahkan
Paulus pun harus tenggelam, nyaris tenggelam. Bahkan mungkin tenggelam dikit. 3 kali Bapak Ibu. Pertanyaan kita adalah, apakah Paulus kurang Roh Kudusnya? Apakah dia tidak setia? Karena seringkali pengajaran begini nih. Ya termasuk zaman dulu lah saya. Kalau engkau ingin diberkati, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jika engkau hiduplah dalam tuntunan Tuhan, maka semuanya akan dimudahkan. Belajar memberi, maka semua akan dimudahkan. Belajar untuk setia, semua akan dimudahkan. Jemaat katakan, yes, karena pendetanya mirip motivator. Keren jasnya. Keluar hari Senin hidupnya. Tantangan banyak, utang gak dibayar, ditipu, ditolak. Hari Minggu depan datang ke pendeta. Pak Pendeta, bukankah engkau berkata hidup dalam Kristus adalah berkat? Barang siapa di dalam aku, ia akan mengalami segala kelimpahan. Tapi kenyataannya, aku ditipu. Apa jawab pendeta? Gampang. Kamu kurang setia. Lebih setia lagi. Berapa banyak uang yang kau beri? Kurang. Doamu berapa menit? Kurang. Apakah aktivitas-aktivitas rohanimu itu yang akan menentukan? Tapi hari ini ada, tidak banyak, kita terjebak. Bahkan gereja terjebak ke sana. Tapi Yesus berkata, lihat di ayat BMPK-nya itu. Satu ayat yang menarik di bahasa Indonesia sehari-hari, menarik sekali untuk kita bisa bahas. Saya tadi ngambil singkat, Yohanes 16 ayat 33. Dengerin, BMIK, bahasa Indonesia masa kini. Di dalam dunia, kalian akan menderita. Siapa yang ngomong? Paulus. Di dalam dunia, kalian akan menderita. Tapi tabahkanlah hatimu. Aku sudah mengalahkan dunia. Aku sudah mengalahkan dosa. Jadi Bapak Ibu hari ini, tantangan tidak bisa kita niarkan. Baik sebentar, Chan, ada waktu sedikit. Jadi yang pertama adalah, yuk kita belajar untuk percaya. Sekalipun aku dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, amin. Yang kedua, aku tidak takut bahaya. Jadi saya balik ke pertama ya. Hadirat Allah, yang kehadiran Allah, hadirat yang kita rasakan, tidak menirkan tantangan-tantangan kita. Tapi kita harus masuk, baik lagi ke satu, lembah kekelaman. Ya. Sekarang pertanyaan lembah kekelaman itu, the shadow of the valley of the dead itu apa? Lembah kekelaman itu sebenarnya belum sampai ke lembah, Bapak Ibu, kalau kita belajar. Dia merupakan semacam jurang-jurang kecil atau tepian-tepian. Kalau Bapak Ibu lihat penggunaan yang batu-batu, bisa bayangkan nggak? Ada pinggir-pinggir tuh seperti lorong air-air itu. Jadi dia di tebing-tebing itu, tebing-tebing curam itu. Di bawahnya tuh kan menuju ke mana? Biasanya menuju ke lembah. Nah itu yang disebut dengan the shadow. Kenapa disebut the shadow of the dead? Karena lembah itu akan selalu lebih dulu gelap. Dan lama terangnya. Karena sinar matahari dihalangin oleh tebing-tebingnya. Bisa menangkap? Jadi setiap domba untuk turun sampai ke lembah, karena di lembah itu penuh dengan air. Dan di lembah itulah rumput yang segar, yang terbaik ada. Tetapi untuk domba itu mengalami air yang tenang dan rumput yang hijau, si gembala harus menuntun, mengguidance, melit lembah melewati jalur atau jalan-jalan yang sempit.
Yang di kiri dan kanannya tebing-tebing. Biasanya kalau di daerah sana, di tebing-tebing itu biasanya ada gua-gua. Yang pernah ke sana pasti akan paham. Dan di dalam gua itu biasanya bersembunyi itu, si singa-singa itu. Singa-singa gunung atau serigala yang siap menerkam kapan saja bagi domba yang melewati tebing-tebing itu. Tebing curam itu. Celah-celah tebing maksud saya. Dan di situ juga kadang-kadang ada perampok yang bersembunyi. Tapi firman Tuhan katakan di Mazmur 23 ayat 4. Dia menuntun aku untuk melewati. Bahasa Inggrisnya melewati. Bukan tinggal dalam kekelaman. Bukan tinggal tetap berada di jalan itu. Bahasa Inggris jelas mengatakan, I walk through. I walk through. Aku melalui. Aku melewatinya. Kenapa dia menuntun? Karena setiap saat domba-domba itu bisa celaka. Domba-domba itu beresiko. Kenapa Bapak Ibu? Singa dan serigala siap menerkam. Ada kan? Dan singa domba nggak mampu. Karena domba adalah hewan yang tidak bisa fighting. Tidak bisa fighting dia. Kita lihat pernyataan. Chan, di next. Pernyataan dari seorang penulis yang dahsyat. Next. Nah tadi, bapak tua tadi. Haddon Robinson dalam bukunya The Trusting the Shepherd. Cari di buku ini, beli yang PDF. Murah. Dia katakan begini, saya cuplik. Domba tidak memiliki keberanian yang besar. Kalau kita hari ini domba, kita sesungguhnya tidak memiliki keberanian yang besar. Bahkan domba yang paling kuat sekalipun akan menjadi apa? Cuman olok-olokan dari serigala atau singa yang masih kecil. Jadi setan yang paling kecil, ke pendeta yang paling jago, dia mesti diolok-olok sama dia. Jadi harus ingat, kekuatanmu tidak akan bisa mengalah setan. Karena kekuatanmu yang paling kuat pun menghadapi setan yang paling kecil pun keok. Karena cuma diolok-olok. Itu menurut Haddon Robinson. Bukan ayat firman Tuhan. Boleh dipercaya, boleh tidak. Tetapi dikatakan begini. Keberanian seekor domba terjadi hanya jika domba itu berada di dekat gembalanya. Katakan kiri kanannya, wow. Yang kedua, perspektif kedua, cepat-cepat. Karena waktu tidak banyak. Udah lewat cepat banget sih. Harusnya 1 hari ya bahas ini ya. Tapi bosan jemaatnya. Ya sudahlah. Next, yang kedua Chan. Pastikan. Yang kedua Chan, mundur Chan. Susah katanya Chan. Ya, kedua perspektif kedua adalah bagaimana kita adalah aku tidak takut. Tidak takut ini bukan pernyataan, ini sikap iman. Katakan, tidak takut, cuman bukan omdo. Atau omon-omon. Tetapi sikap iman. Jadi jangan takut. Itu bicara tentang yes, janjinya ya dan amin. Kalau dia katakan aku menyeberang, ya aku pasti akan menyeberang. Walaupun dia tidak janji di tengah menyeberang, aku akan mengalami badai. Aku akan mengalami namanya lembah kekelaman. Ada kegelapan yang disebut ketidakpastian. Sekalipun mungkin ada kegoncangan atas perahuku. Kegoncangan atas keluargaku. Kegoncangan atas bisnisku. Kegoncangan terhadap karirku. Kegoncangan terhadap studiku. Aku percaya Tuhan janjikan aku masa depan. Iya dan amin. Aku tidak takut dengan semua itu. Sebab apa? Aku percaya sepenuhnya bahwa Allahku lebih besar dari apapun. My God's bigger than any storm. Itu bahasa Sundanya. Tuhanku lebih besar daripada badai apapun. Untuk itu aku percaya sepenuhnya. Walaupun goncangan terus terjadi.
Ekonomi goncang. Ya nama juga dalam lembah kekalaman. Namanya gelap. Pasti masa depannya. Enggak. Tapi Tuhan berjanji. Kita punya a lamp unto my feet. And a light unto my path. Dia sediakan pelita bagiku, terang bagi jalanku. Itu bahasa Inggrisnya. Biar gerejanya internasional. Kita percaya yang ada di dalam kita. Katakan yang ada di dalam kita. Yaitu hadirat Allah. Itu lebih besar daripada yang ada di sekeliling kita. Tepuk tangan kepada Tuhan. Kolose 1:26-27. Aku memberitakan engkau sebuah rahasia yang berabad-abad. Tapi rahasia yang berabad-abad itu sekarang ada di antaramu. Yaitu apa? Kristus yang adalah Tuhan ada di antaramu. Bahasa Indonesianya TB begitu. Tapi dalam bahasa Inggris agak meleset itu katanya. Harusnya rahasia ini bicara tentang apa? Lihat bahasa Inggrisnya. Kolose, kalau tidak salah, pasal 1 ayat 26-27. Ada rahasia, secret, mysteries dalam bahasa Inggris lainnya. Bahwa Allah itu, Kristus itu dalam bahasa Inggrisnya, Christ in you. Jadi Yesus bukan di antara kita, itu namanya Jesus between us. Itu baru di langitan. Tapi dia ada dalam kau. Itu yang membuat kita tidak pernah takut. Yes. Yang ketiga. Keempat. Karena apa kita tidak takut? Karena Allah berjanji tadi hadirannya. Hadiratnya itu bukan di sana. Sehingga namanya Isana. Tapi dia Isini. Bukan berarti anak Bram kemudian diganti dari Isyana jadi Isini. Enggak. Dia di sini. Makanya kalau kita perhatikan ayat keempat. Dari firman Tuhan tadi. Ayat 23. Dari ayat awal sampai ketiga apa dia kata? Dia. Ia menuntunku. Ia membawaku. Ia memuaskanku. Betul? Tapi kemudian ayat berikutnya. Dia rubah. Ayat kelima. Sorry, bukan. Ayat keempat masih. Tapi perspektif Daud dari dia itu menggambarkan apa? Allah yang dahsyat, transenden, Allah yang dahsyat. Tapi dia bilangnya, iya. Itu kan orang ketiga, betul gak? Tapi setelah ayat 4, dia bilang gini, engkau. Bahasa Inggrisnya, you are. Tadi dia bicara tentang Tuhan. Tapi tentang Tuhan ini, sekarang Tuhan itu ada di hadapannya. Engkau, sebab engkau. Dia yang menuntunku, dia yang membawa kebenaran. Sebab engkau. Allah yang personal. Allah yang dekat. Karena kalau kita tidak dekat, kita panggil dia beliau. Beliau yang hebat. Beliau yang hebat. Tapi kalau kita udah dekat, engkau yang hebat. Bisa nangkap? Jadi kata iya itu menunjukkan jarak. Tapi kemudian dirubah menjadi kata engkau menunjukkan intimacy. Menunjukkan keberanian untuk dekat. Keberanian untuk akrab dan bersahabat. Bukan Yesus mengatakan kepada kita, engkau adalah sahabatku. Amin. Jadi, kekuatan kita beserta. Untuk itu pagi hari ini, fokuslah kepada Dia yang ada di dalam engkau. Jangan fokus kepada dunia. Karena apa yang kau fokuskan, dia akan membesar. Saya pernah cerita tentang itu. Tapi fokus kepada Yesus. Dan bandingkan, jangan dengan diri kita. Tapi bandingkan seluruh masalah dan tantangan ini dengan Allah yang dahsyat. Aku punya Allah yang besar dan dahsyat. Amin. Itu yang Tuhan maksudkan pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu. Walaupun dalam kehidupan kita,
Tuhan tidak selalu jadi mesin instan, tau gak mesin instan? Pengen Coca-Cola, kasih koin pencet Coca-Cola. Oh pengen Sprite. Kita seringkali menganggap Tuhan itu mesin instan itu. Maunya kita apa, kita pencet. Haleluya, pencet. Kita bayar. No. Tuhan tidak hanya sediakan itu. Di atas itu ada tantangan, tapi tantangan itu akan membangun kita perspektif-perspektif baru, akan membuat kita belajar. Sebab Roma 8:8 katakan, dalam segala perkara, ya berarti segalanya itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Yang terakhir, 4, saya cepat saja. Tuhan punya gada dan tongkat. Apa perbedaan gada dan tongkat? Gada itu lebih pendek, kayak stick ball. Softball tahu punya? Stick lebih kecil. Alat untuk mengusir semua singa dan serigala. Itu juga untuk mengusir dari lalat-lalat yang hinggap di... Seringkali musuhnya bukan singa, yaitu lalat-lalat itu. Lalat-lalat rohani yang berisik. Mungkin atau nyamuk-nyamuk rohani yang berisik begitu. Tuh bapak-bapak tuh pusing dengan ibu-ibu itu karena berisiknya itu. Nah itu bisa jadi lalat-lalat atau nyamuk-nyamuk rohani. Jadi gak fokus dia. Nah tugas dari gembala itu namanya gada. Itu yang mengusirnya. Ada singa dia usir. Itu juga. Kalau tongkat gunanya apa? Tongkat itu selalu di atas itu ada bentuk kait gitu. Ada hooknya. Bisa bayangkan? Pernah kan melihat? Minimal di foto-fotonya Tuhan Yesus ya. Nah tugasnya itu selain dia menuntun arah, membimbing arah, tugasnya satu, ada domba Jo bandel nih, gua kait lehernya, masukin kawanan. Afu bandel lagi, udah ada komsel di Liliang, malah komsel ke Jakarta, ditarik. Menuju ke sana ke jurang fu. Nah, dia mulai cara Afu ke jurang gampang, ngurangin bumbu pempek. Itu salah satu ke jurang tuh. Oh ini harga naik tapi bumbu dia tambah dikit. Ditarik sama si gembalanya. Jangan begitu ya Fu. Oh siap bos. Ya. Mulai kita akan curang, ditarik. Itu tongkat yang gak ada. Itu guidance. Jadi engkau tetap aman di mana? Di kawanan. Di luar itu, yang paling kuat darimu akan jadi olok-olokan dari singa yang paling culun. Hilang kiri kanannya. Yang kuat daripadamu akan jadi olok-olokan singa yang culun. Itu yang disebut apa? Menghibur. Kata menghibur dalam bahasa Indonesia ya comfort me. Bahasa Inggrisnya. Sebenarnya kata menghibur juga terlalu tempat juga. Tapi membuat engkau nyaman. Engkau tenang. Itu yena kamuni namanya. Ya supaya kelihatan saya pendeta lah. Ya ada istilah-istilah agak pendeta begitu. Yena kamuni. Artinya memberi rasa aman. Jadi selama gembala kita pegang tongkat dan gada. Itu memberikan kita apa? Rasa aman. Nah, Afu mau bandel, set. Itu tidak menyakitkan. Karena itu bukan jerat leher ya. Itu tongkat yang ada hooknya. Ada amin? Terakhir, gak apa-apa ya, lama dikit. Yuk, Tuhan berjanji bahwa lembah kekelaman itu tidak bisa kita abaikan. Tak terelakkan kita sakit mengalami tantangan apapun. Tapi dia katakan begini, engkau akan berjalan dalam lembah kekelaman. Itu dalam bahasa Inggrisnya keren. I walk through the valley of the shadow of the dead. Artinya apa awak through? Kita tuh melalui, bukan jalan di situ terus bercanda-canda dengan kegelapan itu. Semakin lama dan bercanda-canda dengan kegelapan, engkau akan dilumpuhkan oleh kegelapan. Engkau akan dilumpuhkan oleh ketakutanmu. Tapi engkau akan walk through. Katakan kiri kanan, walk through. Walk through. Melalui. Melewati. Kalaupun ada kematian, firman Tuhan katakan the shadow of the dead, bayangan kematian. Saya tanya terakhir, mau ditabrak truk kematian atau cuman ditabrak bayangannya?
Anak kecil, Pak, aduh truk besar banget Pak, banyak. Kebetulan bapaknya dengan anaknya di sebelah truk yang besar. Wow, truknya dahsyat, besar banget ya. Truk kontainer itu. Waduh, langsung bapaknya bilang, nah, mau ditabrak itu, truk yang besar itu, atau cuma ditabrak bayangannya? Aku cuma mau ditabrak bayangan. Gak kerasa ya? Iya, kita sehari ini sedang ditabrak bayangannya. Karena mataharinya di sebelah truk sebelah sana. Bayangannya menabrak kita. Kau cuma akan ditabrak bayangan kematian. Tapi itu kadang-kadang menakutkan kau. Itu membuat paradigmamu korup. Cara pikirmu korup. Tapi itu cuma bayangan Bapak Ibu. Karena Yesus sudah mengalahkan kematian di kayu salib. Kalaupun hari ini ancaman-ancaman yang muncul, bilang kiri kanannya, the shadow of the dead. Tidak akan membuat kau dead. Bilang kiri kanan, tidak akan membawa kau dead. Karena Yesus di kayu salib sudah memberikan. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Ini dari perspektif yang harus kita lakukan. Cuma 3 hal. Saya cuma mengingatkan 3 hal. Keluaran 33 ayat 15 katakan, aku sendiri hendak membimbing kau dan memberikan ketentraman padamu. Untuk itu harus ada 3 hal yang kita harus lakukan. Next, nah itu. Yang pertama, saya tidak akan lama di sini karena saya cuma reminder. Ya, yuk pertama makin mengenal Dia. Kenal sifat Allah yang bukan saja Allah yang transenden, tapi Dia juga Allah yang imanen, yang dekat dengan gue. Ya, betul? Dia bukan juga Allah yang ultimate. Betul, Dia Allah yang ultimate. Tapi Dia juga Allah yang intimate. Dia Allah yang sangat-sangat supranatural. Betul? Tapi Dia juga Allah yang sangat personal dengan kita. Jadi kalau Tuhan itu suka personal sama kita. Ya. Kemudian, ya dengan cara apa? Jangan lupa bahasa teduh. Yang bikinnya setengah mati. Ya, jangan membuat kita the shadow of the dead tadi. Ya baca. Tapi bukan cuma dibaca. Coba direnungkan. Buat pertanyaan sendiri, walaupun penulisnya nggak membuat pertanyaan. Yuk, bikin yuk. Ya, daripada ditabrak truk, yuk. Ya, kalau cuma ditabrak ya bayangannya doang. Yuk, baca firman Tuhan. Yang kedua apa? Bangun keintiman dan doa. Masih ada waktu untuk puasa. Bagi yang belum. Yuk, kita ada bulan puasa. Atau pura-pura nggak tahu. Ya terserah sih, Tuhan tidak ada aturan. Tapi kalau orang yang mengasihi Dia, yuk masih ada waktu. Kita masuk dalam bangun. Yuk bangun juga dalam ketaatan total. Ajar untuk melatih fokus kita. Untuk tidak dengan dunia ini. Ada satu statement terakhir. Sebelum ini. Ini. Dari seorang Kenneth Bailey. Menarik nih. Terakhirnya. Bahwa lembah kekelaman yang gelap adalah bagian perjalanan yang tidak bisa kita hindari. Ini kabar buruknya. Karena kita pengen yang mulus, asik dan seru. Enggak ada jalan yang pintas, tidak ada instan. Yang ada, tidak ada jalan lain, yang ada cuma satu-satunya jalan. Ya tadi, the valley of death. Untuk kita mengalami apa? Seluruh kelimpahan berkat yang Tuhan sediakan di lembah rumput yang hijau. Jadi berjalanlah maju, ya. Ketakutan kita itu karena apa? Bayangan, cuman bayangan ya. Ya, harus kita lewati bersama siapa? Gembala. Bangun tadi pengenalan kita akan Tuhan. Lewat firman Tuhan, baca firman Tuhan, kemudian dalam doa, persekutuan yang bangun intim. Dan ketiga adalah juga dengan komunitas tentunya. Dan ketiga terakhir adalah yuk bangun kita ketaatan total kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Semoga ini memberikan kita kekuatan dan perspektif yang baru. Yuk kita datang kepada Tuhan.